Di malam yang sunyi, ketika jarum waktu melewati batas, orang-orang Jawa pada berkumpul, pada pulang rumah ke rumah masing-masing, pada merenung, dan jalanan pada sepi. Karena nanti malam, pada saat perpindahan hari, itu adalah malam satu suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke sobat-sobat hantu sekalian, nggak terasa ya, nanti malam itu sudah melewati ini ya, nanti itu melewati jam. Terus kita akan menyambut yang namanya malam satu suro atau malam tahun baru Islam. Nah, tapi sebelum kita masuk ini ya, masuk ke malam satu suro, teman-teman tahu nggak sih malam satu suro itu apa? Terus siapa yang pertama kali meresmikan malam satu suro itu? Ada sejarahnya guys. Oke, gue lanjut ya. Ini gue udah rangkum, terus gue nanti kasih tahu teman-teman sekalian. Sebelum adanya malam satu suro ini, masyarakat Nusantara hidup dengan kalender Saka, warisan peradaban dari zaman Hindu-Buddha dari India. Kalender ini sudah digunakan pada abad ke-7 dan setiap pergantian tahun dirayakan dengan perayaan besar, penuh hiburan, pesta, dan sesajen untuk para dewa atau sesaji lah kita sebut. Tapi segalanya itu berubah pada abad ke-17. Karena apa? Karena ada seseorang yang merubahnya. Sebelum masuk ke sana kita ini dulu ya. Tepatnya pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja dari Kesultanan Mataram Islam, membuat keputusan monumental banget. Dia ingin menyatukan rakyatnya yang terdiri dari penganut kejawen, Hindu-Buddha, dan Islam. Maka dia menciptakan sistem baru, yaitu kalender Jawa Islam. Nah, kalender ini dibuat dengan menggabungkan siklus bulan dari kalender Hijriyah dan struktur tahun dari kalender Saka. Wow, pinter sekali memang, cerdas lah beliau ini. Nah, kalender ini mulai diresmikan oleh beliau pada tanggal, kalau satu suronya ini, satu suro 1555 Jawa, atau sama dengan 1 Muharram 1043 Hijriah, atau pada tanggal 8 Juli 1633 Masehi. Tapi tahu nggak teman-teman, ada satu hal yang unik dari malam satu suro ini. Tidak seperti malam tahun baru yang dalam budayanya itu yang penuh euforia lah, mungkin pada kayak main mercon, terus pesta ya begitu ya. Tapi Sultan Agung ini, beliau ini mengajarkan rakyatnya untuk menyambut malam satu suro ini dengan penuh keheningan atau merenung. Dengan perenungan spiritual yang dimasukkan Sultan Agung, beliau bukan maksudnya itu untuk berpesta pora atau dan lain-lain seperti menyambut malam tahun baru lah. Karena menurut beliau awal tahun baru bukan tempat untuk hura-hura, tapi waktu kita sebagai manusia untuk mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada alam dan sekitar. Nah, malam satu suro ini setelah beliau meresmikan itu akhirnya menjadi malam yang suci dan malam yang sakral. Di dalamnya malam satu suro ini terdapat nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Jawa kuno dan kepercayaan lokal yang masih hidup hingga kini, termasuk tradisi-tradisinya ya. Nah, adapun juga tokoh-tokoh seperti para wali songo, terutama Sunan Kalijogo, yang punya andil besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam tanpa merusak tradisi lama. Tradisi ruwatan, tuh ada puasa muti, meditasi malam-malam, itu tempatnya yang di keheningan-keheningan tertentu yang dijaga lah. Namun, diarahkan juga agar lebih dekat kepada makna tauhid dan introspeksi terhadap batiniah. Satu suro itu sebenarnya bukan hanya tanggal,
melainkan simbol keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata, termasuk batin kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, cara-cara masyarakat Jawa merayakan malam satu suro ini ada yang namanya itu guys, mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Jogja atau Keraton Surakarta atau misalkan di daerah-daerah yang memang masih kental tradisi Jawanya, itu pasti udah tahu. Cuman yang bagi belum tahu itu biasanya ada beberapa pengunjung ya yang masuk ke daerah kita kayak gitu. Nah, langsung aja. Yang pertama adalah kirap pusaka. Kirap pusaka ini ditradisikan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Seperti benda-benda pusaka, keris, tombak, dan bendera kerajaan dikirap secara sakral. Benda-benda ini diyakini memiliki isi atau energi gaib yang harus disucikan setiap tahunnya. Seperti kirap itu kayak diarak keliling. Nah, ada juga beberapa masyarakat Jawa memiliki keyakinan yang biasanya malah di malam satu suro dia melakukan topo bisu. Apa itu topo bisu? Biasanya ini yang nggak ngomong terlalu banyak tapi langsung diem gitu loh. Itu mungkin secara gamblangnya ya, cuman secara mendalamnya gini. Di malam ini abdi dalam dan para peziarah berjalan kaki mengelilingi benteng keraton tanpa sepatah kata pun, tidak berbicara. Topo bisu. Menahan bicara, melatih batin, memperkuat tekad dan menjaga kemurnian akan niat kita. Sebenarnya nggak gampang guys ngelakuin ini. Mungkin beberapa orang kayak gampang lah beginilah. Tapi coba kalian lakukan. Apakah kalian bisa konsisten tidak menahan bicara dan mencoba hanya batin saja gitu loh. Nah, terus ada yang namanya kirap kebo bule. Nah, ini dilakukan di Surakarta dengan cara ada seekor kerbau albino yang bernama Kiai Slamet itu dikirap di keliling kota. Kerbau ini dianggap suci dan menjadi simbol pelindung dari mara bahaya. Sebagai simbol ya, bukan sebagai aneh-aneh ya. Jangan sampai salah teman-teman. Ada juga yang kita lihat ini juga ya, nggak jarang juga seperti adanya tirakat dan ruatan. Orang-orang itu biasanya kalau malam satu suro akan melakukan itu biasanya puasa putih dulu ya, mutih. Hanya makan nasi putih dan air putih. Sejenisnya juga yang putih, tidak dagingnya. Dan ada juga beberapa masyarakat atau beberapa orang yang melakukan semedi atau meditasi di hutan atau di tempat-tempat sunyi yang memang benar-benar mungkin hanya dia sendiri yang ada di sana dan tidak ramai, sunyi yang saya bilang. Sampai ada pun juga mungkin setelah biasanya meditasi biasanya itu mandi di sumber mata air, entah itu keramat, bersejarah atau ya dan lain sebagainya lah. Salah satunya ada di Umbul Jumprit atau Sendang Beji itu biasanya. Nah, masyarakat Jawa itu percaya malam satu suro adalah malam yang tipis sekatnya antara alam kasat mata dan alam goib. Maksudnya sekatnya itu perbatasannya guys. Mungkin gerbangnya yang dimaksud itu adalah gerbangnya itu sangat tipis gitu loh. Yang dimana malam-malam itu roh-roh leluhur turun menengok keturunannya. Dan malam ini para makhluk halus itu berkumpul menuntut keseimbangan yang telah dijaga oleh nenek moyang kita dan kita ini secara turun-temurun. Makanya terjadi gejolak ya antara dunia manusia dan dunia goib, dan itu tipis, gerbangnya itu terbuka lah, mungkin nggak terbuka lebar-lebar banget tapi tetap setiap celah pasti bisa masuk. Nah, beberapa masyarakat Jawa meyakini bahwa misalkan kalau nanti malam nih malam satu suro itu biasanya dilarang berpergian yang jauh, terus dilarang menikah, dianjurkan ya, ini bukan maksudnya larangan keras tapi kayak sebagai anjuran bahwasanya kamu nggak boleh begini gitu. Karena malam ini begini gitu.
Nah, terus dilarang mengadakan pesta pora atau perayaan yang besar. Maksudnya perayaan besar ini bukan seperti kirap pusaka itu ya. Itu beda, perayaan besar mungkin kayak euforia lah, minum-minuman apa segala macam. Nah, seperti itu. Terus kalian dilarang juga kayak untuk keluar rumah jika tidak penting-penting banget. Ya udah diem di rumah, merenung, mensucikan diri, ibadah, terus membersihkan batin yang tetap tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa, begitu. Nah, gak banyak juga orang-orang yang ibarat kata menyepelekan hal tersebut. Ada beberapa kejadian kayak misalkan banyak orang-orang yang bilang jangan dilanggar, gak boleh keluar rumah, apa itu nanti kena tulah kan gitu kan. Sebenarnya ya itu kan anjuran. Kalau misalkan kita pun harus keluar, ya tetap kita harus berdoa dan minta keselamatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ingat, segala sesuatu di hari itu, di malam itu, atau di hari malam satu suronya, itu dilakukan dengan penuh hati-hati. Tindakan kita, perbuatan kita, cara bicara kita, termasuk pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya itu harus hati-hati, terutama di jalan ya. Dan nggak sedikit juga banyak kejadian-kejadian aneh yang memang di malam satu suro itu. Tapi begini guys, tidak semua hal di malam satu suro itu terus tiba-tiba ada yang bilang kalau itu mistis, negatif. Enggak. Kalau kalian masih menganggap hal itu negatif, berarti kalian kurang literatur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian emang gak suka atau benci aja gitu. Karena banyak juga orang-orang yang seperti itu. Tapi kita tidak memaksa mereka untuk percaya. Sekali lagi, malam satu suro ini adalah malam yang sakral, dan kita tidak memaksa semua orang untuk kayak melakukan apa yang memang tradisi leluhur kita gitu. Kalau kalian memang mempercayainya, monggo silahkan. Tapi kalau enggak, ya sudah, kalian menghormati orang-orang yang melakukan hal tersebut, begitu. Nah, biasanya sih yang saya sering alami atau yang saya sering dengar cerita dari teman-teman itu biasanya kayak leluhur-leluhur mereka tuh pada datang, terus pada nengokin cucu-cucunya lah. Entah itu dengan cara apapun pasti ada. Masalahnya begini, kan kalian pernah dengar ya, nggak cuma Nabi Muhammad SAW, tapi para pendahulu-pendahulu ataupun leluhur-leluhur, bahwasanya manusia itu harus eling akan adanya pertondo. Pertondo ini maksudnya kayak ibarat kata contoh hal kecil deh. Misalkan ini ya, nanti malam ini malam satu suro, aku di jalan, aku harus berhati-hati. Dan aku juga harus peka akan semua pertanda. Misalkan entah tikus lewat di jalan, atau tiba-tiba hati kita nggak enak, tapi tanpa adanya pikiran negatif ya, yang kayak wah aku harus pulang nih, nanti begini nanti bakalan jatuh atau gimana. Jangan, nggak ada pemikiran gitu. Kita tetap yang ngelakuin hal biasa, cuman kita harus peka terhadap pertanda segala macam apapun. Karena percayalah, pertanda itu kalau kita atau kita tuning akan pertanda itu akan mengarahkan kita pada sesuatu hal yang bagus atau menghindari kita kepada sesuatu yang negatif. Itu tidak luput dari cara kita melakukan adab secara bermasyarakat ya, jangan sampai lupa. Kalau saya sendiri kadang-kala tuh malam satu suro itu saya jadikan cermin diri saya sendiri, bahwasanya harus gimana sih, apa sih kesalahan saya renungkan, ya saya minta maaf, terus saya coba minta pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan saya juga mendoakan selalu bahwasanya semoga semua makhluk di dunia ini itu dapat hidup berbahagia. Nah, bahkan saya ini ya, mungkin di malam satu suro ini saya tuh pengen ngelihat suatu perayaan tuh di berbagai tempat ya khususnya di Pulau Jawa lah. Semoga secara keseluruhan itu bisalah melakukan malam satu suro ini, melakukan perayaan atau kirap-kirap pusaka itu dengan lancar dan tidak ada halangan. Nah,
Saya mohon maaf teman-teman semua apabila ada perkataan atau omongan saya terkait dengan sejarah tentang Malam Satu Suro ini yang kurang, monggo ditambahin di kolom komentar. Dan juga thank you teman-teman yang udah dukung terus Stasiun Hantu. Dan kalau teman-teman punya cerita apapun itu tentang Malam Satu Suro, itu boleh nanti ditulis di kolom komentar. Kalau memang bersifat privat menurut teman-teman, silakan di DM aja. Dan mari kita saling menjaga keharmonisan. Oke, gitu aja teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.